Ketika Bung Anies Baswedan memberikan ilmu ke Aiman, apa itu integritas? Terakhir Mas Anies, biasanya orang kalau sahabatnya, jangankan teman ya, sahabat yang lebih dekat saja ketika ia menjadi terdakwa kasus korupsi, maka ramai-ramai meninggalkan. Mas Anies hampir setiap sidang selalu menemani Tom Lembong. Ada alasan khusus di balik itu? Ya, sederhana sebetulnya kalau kita perhatikan soal ini ya, bahwa saya kenal Tom itu udah lama. Saya kenal Tom itu bukan seperti baru. Nah, Bung Aiman, dalam hidup ini kita akan selalu ada momen di mana kita harus mengambil pilihan, dan pilihan moral itu diuji. Dan ujian itu biasanya terjadi di masa-masa yang kritis. Jadi bukan pada saat situasi berjalan baik, tapi justru badai ujian itu terjadi ketika tuduhan dilemparkan, stigma ditempelkan. Pada titik-titik seperti itulah kesetiaan, kejujuran diuji, bukan dengan kata-kata, tetapi diuji dalam tindakan, dalam situasi tersingkir, dalam situasi dikalahkan, situasi disudutkan. Jadi, seperti saya bilang tadi, saya kenal Tom ini bukan dari cerita, tapi dari perjalanan bersama yang lama. 20 tahun saya kenal dengan Tom. Dan dia orang yang sangat hati-hati dalam ambil keputusan, sangat serius menjaga integritas, dan punya keberanian moral untuk berkata tidak hanya ketika orang banyak setuju, tapi ketika orang tidak setuju pun dia memilih menyampaikan pandangannya. Kita bekerja bersama, kita berpikir bersama, dan saya menyaksikan sendiri bagaimana dia menempatkan kepentingan publik di atas kenyamanan pribadinya. Contohnya? Jadi bayangkan kalau kita bicara tentang kepentingan, beliau memimpin BKPM. Di sisi lain dia adalah pimpinan sebuah perusahaan yang terkait bidang investasi. Tapi lihat apa yang terjadi. Dia bisa memisahkan itu semua. Boleh dicek rekornya. Dia justru menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan dirinya. Dan inilah yang menjadi banyak orang yang menceritakan kepada saya secara langsung pengalaman berinteraksi dengan kepala BKPM yang selalu menempatkan kepentingan negara dan tidak pernah menempatkan institusi yang menjadi miliknya. Jadi ketika situasi seperti ini muncul, mungkin banyak orang yang menjauh. Tapi justru ketika ditempa dengan cobaan berat seperti ini, saya pilih untuk mendampingi. Dan saya percaya di saat seperti itulah seorang sahabat, seorang manusia, seorang warga negara yang pegang nilai keadilan akan terus hadir. Karena keadilan itu bukan hanya soal sistem, tapi juga soal keberanian untuk tetap melihat manusia sebagai manusia, bukan sebagai label.